Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di sini saya Rian Gilang Ramadan dan Saya Adisal Akbar. jadi di sini kami sudah kedatangan seorang inspiratif dari guru SD ya, guru SD, guru SMA SMA. Negeri 1 Kandis. Oh, guru SMA 1 Kandis dengan Bapak siapa? Andi Kumaini. Andi Kumaini. Oke, Bapak. Oke Pak, jadi di sini kami ingin membahas terkait tentang pendidikan. Nah, jadi mungkin kami ini masih sangat buta dengan pendidikan di Indonesia sekarang. Jadi ada banyak nih pertanyaan yang datang dari teman-teman. Katanya itu apa sih makna guru menurut pandangan Bapak sendiri? Guru ya. Guru itu sesuai dengan tata bahasanya ya, guru digugu dan ditiru. Artinya ada keteladanan di dalam diri guru itu sehingga bisa memberikan contoh yang baik, bisa menularkan dan bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi guru dalam artian luas tidak hanya terbatas dengan ruang-ruang kelas ya. Jadi setiap orang yang kita temui, orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, orang yang memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan, artinya dia adalah seorang guru. Begitu. Berarti seorang guru itu harus memiliki pendidikan atau tidak, Pak? Pendidikan dalam artian sebenarnya yang namanya pendidikan itu adalah proses menuju perubahan menjadi lebih baik ya. Jadi kalau misalkan dikatakan apakah guru harus berpendidikan, pendidikannya seperti apa dulu nih? Ya, apakah pendidikan formal, non formal, atau informal? Ada guru yang memang dia berasal dari jenjang formal karena memang dia mengikuti pendidikan yang berjenjang ya, dari mungkin dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada memang seorang guru itu muncul dari kemampuan kepribadiannya sendiri, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan ya. Jadi dari pengalamannya itu bisa memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain, maka itu juga guru ya. Jadi artinya ketika kita berbicara pendidikan dan guru, itu sebenarnya banyak alternatif yang bisa kita ambil. Bisa apakah itu guru dalam hal formal, non formal maupun informal. Kami juga diingatkan ketika saya di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia, saya bertemu dengan Abdullah Gimnastiar ketika kami mengenyam pendidikan non formal di Santri Siaguna. Dikatakan bahwa jadikan setiap orang yang kita temui itu adalah sebagai seorang guru, maka kita akan bisa menghargai siapapun itu, karena setiap apa yang disampaikan seseorang pasti ada makna-makna tertentu yang bisa kita dapatkan. Terus Pak, ini kan mengenai pendidikan juga ya? Nah, mengenai maju dan mundurnya kualitas seorang anak, siapa yang bertanggung jawab atas maju dan mundurnya seorang siswa-siswi tersebut? Oke. Kalau ditanya maju mundurnya kemampuan anak ya, sebenarnya banyak faktor. Karena yang pertama, seorang anak itu dididik oleh orang tuanya. Kalau dulu orang mengartikan bahwa dalam hadis itu bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Nah, kemudian di Al-Quran dikatakan bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Kalau dulu orang mengartikan bahwa yang namanya dalam keadaan suci itu seperti kertas yang kosong. Tapi sebenarnya bukan kertas kosong. Jadi anak itu sudah terinstal kemampuannya yang Allah berikan dalam bentuk fitrah. Jadi ada peran-peran kemanusiaan ketika dia lahir, itulah kemudian orang mengenalnya dengan passion, kemudian bakat ya. Nah, itu kan tidak dilatih ya, terkadang memang muncul hal-hal itu ketika di lapangan. Ketika dia ketemu ini, pas nih dengan dirinya, ketemu ini pas dengan dirinya. Jadi karena ibarat komputer itu sudah diinstal dengan program-program tertentu, maka kemudian orang-orang di sekitarnya menjadi support system. Bisa jadi orang di sekitarnya sebagai pembimbing, kemudian
mengarahkan dia kemudian menemukan peran sejatinya yang sebenarnya sudah diinstalkan itu, menemukan itu kembali. Misalkan kita meyakini bahwa ketika kita di kandungan, kita sudah berikrar kepada Allah ya, bahwa Allah itu Tuhan. Nah, tugasnya orang tua itu selalu mengingatkan hal-hal yang sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pertama adalah peran orang tua. Peran orang tua ini adalah mendampingi anaknya. Jadi orang terkadang berpikir jadi orang tua itu harus pinter ya. Sebenarnya tidak. Jadi orang tua itu harus mau belajar sebenarnya ya. Harus bisa mengenali anaknya, mendampingi anaknya, karena setiap anak itu berbeda cara, berbeda perlakuan. Saya menemukan misalkan, kenapa saya katakan manusia itu sudah ada instalnya. Anak laki-laki dan perempuan, saya merasakan ketika punya anak beda. Kata orang, anak itu meniru apa yang kita lakukan ya. Pertanyaan saya, ketika anak pertama kedua itu laki-laki, anak ketiga perempuan. Di rumah TV nggak ada, berteman paling dengan kami, dengan kakaknya. Tapi ketika berantem, yang perempuan ini jambak rambut juga, narik-narik rambut. Belajarnya dari mana coba? Kalau fitrahnya memang perempuan kayak gitu kan? Bukan dari bapaknya. Bukan dari bapaknya, emaknya nggak pernah juga nyambak kan, kakaknya nggak pernah nyambak. Ini fitrah perempuan yang kayak gini. Betul. Sama juga misalkan memilih warna. Ya perempuan nggak tahu, saya nggak ngarahkan ya mereka untuk senang pink ya, tapi milihnya pink, senang warna-warna yang lembut. Nah, artinya kan memang sudah ada fitrahnya nih anak nih, gaya belajarnya juga beda, cara ngamuknya juga beda, nangisnya juga beda. Nah jadi pertama orang tua peran, kemudian guru ini sebagai sarana penunjang ketika anak memilih untuk sekolah. Sekolah juga pilihan sebenarnya, mau sekolah nggak sekolah. Yang penting kan berpendidikan sebenarnya, ada proses transformasi kebaikan. Jadi ketika memilih sekolah artinya guru sebagai penunjang support system dari orang tua, kemudian guru, masyarakat juga. Coba kita perhatikan terkadang ya, di rumah udah bagus, di sekolah guru sudah membuat rambu-rambu lah ya. Ketika masuk ke masyarakat, masyarakatnya nggak peduli. Misalkan warung-warung segala macam kebutuhan anak-anak yang kita nggak bolehin mereka jual. Kan bingung kita ini, masyarakat ini pengennya ada perubahan nggak di masyarakat atau tidak dengan adanya anak ini. Masyarakat, kemudian pemerintah. Saya kemarin itu melihat status teman ya, jadi katanya jangan-jangan pendidikan Indonesia ini kurikulumnya sengaja untuk membodohkan anak-anak Indonesia. Apa buktinya? Kenapa semua alat-alat transportasi kita masih impor? Nah, padahal kita udah punya SMK, SMA, kemudian perguruan tinggi sampai S3, kita nggak bisa buat apa-apa. Jangan-jangan sengaja dibodohin supaya kita tidak bisa produk sendiri. Di satu sisi sih, saya rasanya tertampar ya. Menyadarkan saya, benar nggak ini ya? Saya pikirnya kayak gini, ketika pemerintah menaikkan standar KKM misalkan standar kualitas anak. KKM kan tergantung sekolah sebenarnya, tergantung gurunya. Standar kualitas anak. Sementara yang kita temui di lapangan kan anak bukan meningkat, kualitasnya nurun sekarang. Ketika KKM-nya ditinggikan nggak bisa, harusnya diturunkan. Artinya dengan aturan itu akhirnya ada keterpaksaan. Jadi anak-anak terpaksa untuk dinaikkan ya. Kalau kita dulu di zaman saya lah ya, sama generasi di bawah-bawah saya, kita ketika nilai harian, nilai ulangan dikonversi semuanya dapatnya 3, ya di rapor ditulis 3. Iya benar dulu ya. 6 ya 6, 8 ya 8, nilai 9 itu udah jempol 2, jempol 3 dikasih, ya, jarang-jarang tuh. Ada aja ketika kami mendaftarkan anak untuk kuliah ya di Unsri itu, ketika mereka lihat nilai rapor 9, 10, 8. Wah ini kalau nggak lulus Unsri ini malu nih dek katanya. Kami dulu aja nilai 6 tuh lulus ITB katanya, bukan Unsri. Lebih tinggi. Dia kan ditanya dia.
Beda tapi memang kualitas zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Benar. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya semua. Iya. Semua harus bertanggung jawab, berpikir semua. Kepala desa harus berpikir, masyarakat harus berpikir, orang tua, guru, terutama orang tua lah yang menjadi aktor utama ya untuk Paling penting tuh berarti yang orang tua ya. selalu mendampingi anaknya kan. Nah, seperti itu. Jadi banyak seluruh elemen lah ya, nggak bisa satu aja yang bergerak ya, susah menurut sistemnya. Saya tahu kalau misalkan dengar cerita kawan-kawan sekolah-sekolah di luar ya, mereka ya sekolah formal, kemudian di luar sekolah formal itu ada komunitas yang mensupport pendidikan itu sendiri. Jadi mereka keluar dari sekolah formal, mereka masuk komunitas, ya. Kemudian mereka ikut kegiatan-kegiatan yang memang support terhadap passion mereka. Jadi utuh jadinya itu kan. Jadinya langsung ada praktek. ya dong, ada praktek. Kalau kita ini kan pulang sekolah hore, main. Lebih senang kalau udah masuk lagi. Benar. Apalagi gurunya Udah datang, itu nilai plus bagi siswa sendiri. Ya sebenarnya ditanyakan juga, artinya mereka senang belajar nggak sih? Atau bener, mungkin jadi pertanyaan, atau mungkin sekolahnya menyenangkan nggak sih sebenarnya? bisa. Atau bisa jadi input dari rumah terhadap sekolah gimana? Apakah sekolah itu digambarkan sebuah tempat yang menyenangkan? Menakutkan. Atau menakutkan? Ini kan gini, awas kalau ke sekolah ya, dimarahin gurunya. Itu kan negatif tuh. Ya. Membuat stigma Tapi negatif. kalau misalkan dirubah kalimat kayak gini ya, awas kalau ke sekolah nanti ketinggalan nih cerita gurunya. Jangan-jangan hari ini ada cerita hebat di sekolah, kawan-kawan main apa, belajar apa. Nah, kan jadi penasaran kayak gitu tuh. Terus ini juga mengenai pendidikan di Indonesia, apakah kurikulum sekarang tuh relevan untuk anak-anak zaman sekarang? Soalnya tuh sepertinya dengan zaman sekarang tuh agak menurun kualitas anak-anak. Sedangkan untuk kurikulum tuh sepertinya agak sedikit tinggi level gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak itu? Sebenarnya ini adalah sebuah ikhtiar baik dari pemerintah yang selalu coba mengupgrade kurikulum yang ada ya. Dari dulu misalkan beberapa tahun yang lalu ada kurikulum satuan pendidikan, kemudian kurikulum 2013, mungkin yang terbaru ini adalah kurikulum merdeka. Sebenarnya kita selalu belajar untuk memperbaiki kurikulum yang ada, menyesuaikan dengan kondisi dunia mungkin ya, kemajuan zaman. Cuman balik-balik lagi banyak hal yang perlu kita perbaiki dari sistem pendidikannya. Saya yakin sekali bahwa pemerintah punya ikhtiar yang baik. Misalkan sekarang guru-guru dilatih itu tidak lagi diserahkan kepada pemerintah daerah, tapi kementerian langsung turun menseleksi guru-guru yang mereka benar-benar bagus untuk dilatih dan mereka punya keinginan untuk perubahan pendidikan. Jadi pemerintah punya ikhtiar yang bagus, misalkan sekarang dengan guru penggerak ya, kemudian sekolah penggerak dan seluruh proyek-proyek Merdeka Belajar. Jadi seluruhnya bergerak serentak dari pemerintah, kemudian sekolah, guru maupun pelajar itu sendiri. Kalau misalkan adik-adik sekalian aktif di sosial media, kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi belajar, kemudian komunitas-komunitas belajar. Yang sebenarnya kalau itu anak-anak itu didampingi orang tuanya dengan benar dan bisa mengarahkan anaknya ke sana, itu diam di rumah aja udah pinter sekarang. Ya, punya temen itu anaknya seumuran anak saya, kelas 4 SD waktu itu, sekarang udah kelas 5. Itu bahasa Inggrisnya udah luar biasa. Kursusnya di rumah lewat Zoom. Nah, itu media ini luar biasa, udah sekarang bisa mensupport pendidikan. Tinggal kitanya seperti apa maunya. SDM-nya Ya. Kalau saya bilang sih yang banyak menjadi PR sekarang adalah pendidikan keluarga. Ya. Orang Indonesia ini rata-rata nikahnya atas dasar cinta. Bukan atas dasar visi dan misi serta konsep membangun keluarga yang benar seperti apa, membangun generasi yang seperti apa yang diinginkan. Tapi cinta aja.
ketemu cintanya bahagia udah. Sudah. Terus mau jadi apa ini, mau dibawa kemana kan nggak tahu. Dia Nggak tidak punya mikirin masa konsep. depannya mereka ya. Akhirnya punya anak nggak sengaja, kemudian punya anak tapi ya dididik bahagia, tapi bahagianya gimana? Kadang-kadang kebablasan jadi hedon, yang bersenang-senang saja. Ini nih anak muda harus berpikir panjang. Dan ini lagi Pak. Menurut Bapak seberapa penting sih pendidikan tinggi menurut Bapak? Pendidikan tinggi ya. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, standar internasional ya, orang-orang di negara maju ya rata-rata mereka S3 minimal, ya di luar dari kemampuan. Walaupun memang kalau kita berkaca dari luar negeri, ketika kita mau bekerja di suatu lembaga, ijazah kita itu nggak diminta oleh mereka, tapi mereka minta profil pribadi kita buat esai, yang pengalaman punya. Pernah istri itu mendaftar di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Jadi mereka tidak minta ijazah. Mereka minta presentasikan diri Anda, terus apa yang bisa Anda lakukan untuk perusahaan kami. Nah, Simple ya. Iya, Bukan di simple. Indonesia. Jadi mau S1, S2, S3, kamu bisa apa? Kayak gitu. Banyak pilihan sebenarnya. Kalau saya daripada nggak jelas ya konsepnya, penting kuliah. Duduk dulu manis, yang jelas tiap hari kita dapat super ilmu, apalagi sekarang beasiswa banyak. Minimal jelaslah dulu jalannya. Kalau misalkan mau lewat jalan yang lain kita tidak punya konsep, ya untuk apa juga, bingung. Mau dagang juga masih malu kan. Itu mendingan ya kuliah, pilihannya kuliah. Ya mau tidak mau, kalau cuman mengandalkan ini orientasi sih sebenarnya ya, kita kuliah mau ngapa? Ya, kalau nggak kuliah mau ngapain? Itu tadi terkadang orang mengukur kesuksesan itu dari uang. Jadi tamat kuliah mendingan saya cari duit. Nah dapat duit banyak terus mau ngapain? Nah, minimal kalau kuliah 4 tahun itu dijejelin tuh sama dosen terus tuh. Ya pemikiran-pemikiran yang baik, konsep-konsep yang baik. Ya. Saya merasa bahwa ketika kuliah kita tidak tergantung dengan jurusan yang kita ambil. Terkadang kemandirian itu yang muncul kan, bahwa kita mau dilempar kemanapun kita siap nih, ya, kita apalagi siap kalau hidup. apalagi kalau misalnya dia ikut organisasi, pasti Kita sudah siap, mau susah mau kaya, ayo. Mau mulai dari nol juga ayo, karena bekalnya saya yakin udah cukup. Ya. Begitu yang saya rasakan ketika kuliah. Kadang ilmu di kelas nggak dipakai. Nah betul. Ilmu organisasi kalau saya yang jadi modal. Benar-benar. Karena di organisasi itu kan kadang banyak dapat ilmu-ilmu yang ini ya penting. Ilmu praktis ilmu yang di praktis, lapangan benar. ya. Kita biasa ketemu Ilmu orang realita. Benar. Walaupun terkadang ya ketika kita ngomong kok nggak ada isi ya. Tapi modalnya kan pengalaman ya. Benar. Pengalaman terbiasa. Kadang orang juga nggak perlu kita banyak ilmu, yang penting kita menyenangkan gitu. Jadi modal awal lah, dan akhirnya juga ya belajar kan sepanjang hayat ya. Jadi terus belajar saja dengan modal yang kita punya. Saya merasa ya kuliah ini yang merubah saya. Kalau saya tamat SMA mungkin dulu, saya dulu SMK akuntansi karena memang basicnya pengen kerja, tahu-taunya disuruh orang tua kuliah. Kalau dulu kerja kan ya orientasinya saya udah punya harta segala macam ya. Cuman ketika kuliah saya merasakan ada perubahan 180 derajat dari kehidupan. Jadi ketemu orang-orang hebat, oh ternyata seperti ini dunia ya. Saya pikir dunia itu ketika sekolah dan punya nanti bekerja, punya uang, menikah dengan orang yang kita cintai, punya rumah, punya anak, hidup bahagia, udah. Ternyata ketika kuliah saya pernah membaca buku novel ya, judulnya Taj Mahal ya, boleh dibaca lah tuh ya. Itu termasuk buku yang menginspirasi. Jadi dia bercerita di situ ada seorang gadis desa yang dilamar oleh pangeran. Kemudian pangeran itu mengajaknya menikah kan, walaupun wanita itu ada yang dia cintai. Tapi kemudian berpikir wanita itu, jika aku menikah dengan orang yang cintai, maka aku akan bahagia sendiri bersama pasanganku dan anak-anakku. Tapi ketika aku menikah dengan pangeran,
saya bisa membahagiakan seluruh rakyatku dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pangeran ketika menjadi raja. Maka kemudian dengan pertimbangan itu dia menikah dengan raja dan ditinggalkannya lelaki yang dicintainya. Nah, saya pikir benar ya hidup ini bukan bicara bahagia kita saja, tapi banyak yang harus kita bahagiakan, ya, keluarga kita, kemudian masyarakat di sekitar kita, ya, kemudian intinya ketika orang itu menunggu-nunggu kehadiran orang-orang yang bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Dan ini mungkin menurut saya pribadi, kadang itu ketika kami sebagai kan orang organisasi suka mengadakan kegiatan, tapi di balik situ ada yang harus dikorbankan, itu MK. Mata kuliah, Nah, ya. itu terkadang tuh MK tuh kami tinggalkan demi organisasi. Ataukah pandangan itu benar menurut saya? Oke. Biar bisa Soalnya ini penting sekali. biar juga permisa tahu. Banyak soalnya teman-teman yang dari organisasi juga yang sama. Ya. Jadi memang hiruk pikuknya kampus itu ya diwarnai dengan kuliah dan organisasi. Iya, benar. Kalau kami dulu mengenal ada istilah, ada mahasiswa mahasiswa 3K, mahasiswa hedon, aktivis ya. Kalau 3K itu kantin, kuliah, kampus ya. Habis kuliah ke kantin, makan-makan, balik ke kosan tidur, kuliah lagi. Kumpul. Kumpul ya istilahnya. Ada yang sibuk organisasi nggak kuliah-kuliah, ada yang kuliah organisasi. Sebenarnya tergantung manajemen kita, manajemen kemudian tujuan yang mau kita capai, manajemen waktu. Nah, saya punya adik tingkat, malahan dia punya rencana, saya tidak akan tamat kuliah Kak sebelum saya keliling Indonesia. Wah. Dengan biaya kampus katanya. Saya tidak akan menamatkan kuliah saya. Benar, dia tamat hampir 7 tahun baru selesai. Benar, dia sudah keliling Indonesia dengan organisasi. Waduh. Masuk BEM, masuk DPE, masuk LDK. Yang itu membawa tiket dia untuk keluar pertemuan antar mahasiswa. Ya, jadi itu tadi tergantung tujuan kita, ya. Ijazah dapat, pengalaman luar biasa juga dapat kan. Kalau saya tipe orangnya ambil dua-duanya ya. Jadi asli manajemen waktu harus kita hitung-hitung ya. Terus organisasi kalau awal-awal mungkin kita ikut semua ya karena penasaran nih. Ini saya cocok nggak? Saya cocok nggak? Saya cocok nggak? Dicoba semua ya. Tapi akhirnya biasanya semester 4, semester 5 itu sudah ngerucut tuh. Sudah. Mana yang kita nyaman ya, sama, itu yang ditekuni. Itu yang ditekuni. Jadi kalau saya yang saya headline dulu adalah kuliah. Itu sudah apa namanya? Top score yang atas ini. Jadwal mati ya. Kuliah itu jadwal mati bagi saya, jadwal mati. Begini maksudnya jadwal mati itu jadwal kuliah ini wajib. Tapi kan dalam kuliah juga kita punya jatah ya untuk tidak masuk maksimal 2 kali ya, kayak gitu ya. Nah, jatah itu bisa dimaksimalkan ketika kepepet. Benar. Tapi jangan awal-awal sudah ngambil, tapi nggak kepepet ya. Cuman hal-hal yang remeh kita ambil jatah, bahaya ini nih, bahaya. Jatah ini kan bisa diambil bisa nggak. Kalau misalkan ternyata benar-benar kepepet, nggak ada jalan keluar lain kecuali kita harus didelegasikan juga nggak bisa, kita harus hadir, kita orang utama yang harus ada di sana, mau nggak mau kita izin. Nah kalau tidak no ya, karena bagi saya yang namanya kuliah itu amanah orang tua, apalagi dibiayai orang tua, doa orang tua tuh nyangkutnya ke situ. Kalau misalkan amanah tidak dilaksanakan, ini bahaya nih gonjang-ganjing yang lain. Nah jadi kuliah dulu, jadi kuliah itu sudah jadwal mati ya, mantap di situ. Ya alhamdulillahnya ketika kuliah kami paling 3 hari 4 hari, jadi masih banyak sisa waktu ya. Jadi habiskan di waktu kosong itu ketika itu. Terus waktu-waktu kosong juga digunakan maksimal. Nah ketika berorganisasi ada pilihan beberapa organisasi. Kalau saya 1, 2, 3, 4 lah ya. 4 itu maksimal. Kalau misalnya pengen disebutin organisasi,
Kalau dulu ikut lembaga dakwah kampus, fakultas ya. Jadi sempat diamanahkan jadi ketua himpunan mahasiswa PPKN Unsri. Kemudian di teater Gabi, UKM Teater Gabi 91 Unsri juga jadi pengurus. Ya. Kadang ketika jadwal kita manggung ya. Kemudian di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas juga masuk situ. Di luar juga ikut himpunan mahasiswa Islam. Jadi yang ngatur-ngatur jadwal lah ya kalau misalkan. Kalau kami teater biasanya hidupnya malam kayak kalong ya. Jadi kami ngumpul biasanya jam 5 sore, nanti jam 10 malam baru mulai latihan, azan subuh selesai. Udah sholat, tidur sebentar, kadang nggak tidur, mandi, ucek-ucek aja, kuliah. Apalagi kalau misalkan sudah deadline kita mau lomba. Dulu pernah sempat 2005 ikut lomba teater nasional di Universitas Gadjah Mada ya. Itu 1 bulan penuh itu latihan, nggak istirahat ya. Sempat drop juga ya. Ya alhamdulillah bisa dilaksanakan amanahnya ya. Kalau di semester akhir kita udah jadi pimpinan nih, kita bisa ngatur sendiri ya. Ketika kita kuliah, maaf deh ya kakak kuliah ya. Jadi harus kuliah dulu. Cuman komitmen, ketika satu mengorbankan, yang lain mengorbankan juga ya. Tapi alhamdulillah kalau saya tamat tepat waktu, organisasi jalan ya, jalan sampai selesai. Alhamdulillah sesuai dengan target. Saya dulu mentargetkan kuliah itu 3,5 tahun. Karena sudah 1 tahun saya nganggur nggak kuliah kan karena nggak lulus. Akhirnya kejar target 3 tahun 10 bulan, alhamdulillah selesai. Dengan segala kendala saya tidak takut ketemu guru dosen yang killer, saya hadapi. Tidak selesai malam, pagi saya temui. Tidak selesai pagi, siang. Tadi tiap hari ditemuin terus ya. Saya pantang bapaknya. Nggak tahu. Kata kawan itu, kamu ini itu katanya, apa namanya itu istilahnya, ngotot itu ngejar. Ada lupa lagi. Ambisius ya. Ya, gimana nggak ambisius? Orang tua di rumah jerit nih, mau dibiayai terus. Jadi mau tidak mau ya kejar dosennya. Benar-benar. Jadi strategi kakak-kakak tingkat kan nanya-nanya dulu kita nih, kalau sama dosen seperti apa. Saya itu semester 5-6 itu mainnya sudah di perpustakaan, itu bagian skripsi. Pasti harus duduk di situ. Jadi semester 6 menuju semester 7 itu sudah megang beberapa judul yang mau diajukan. Alhamdulillahnya 1 judul yang diajukan langsung ACC. Oke Pak, untuk mengakhiri sesi kita hari ini yang sudah hampir siang ya kan Pak ya? Sudah panas. Sudah panas ini. Mungkin Bapak bisa kasih kami motivasi kan sebagai anak muda biar, dan juga teman-teman yang lagi bingung tentang berorganisasi, terus malas juga kadang berkuliah, ada Pak sedikit kata-kata. Mungkin yang pertama kita harus seperti halnya kemampuan abad 21 ya. Yang pertama harus kuat di literasi. Jadi ketika kita membaca baik itu membaca buku, melihat orang lain, kemudian pengalaman, saya pikir itu yang akan merubah banyak pemikiran kita, kemudian orientasi kita. Akhirnya kemudian kita punya tujuan yang jelas. Ketika punya tujuan jelas, maka kita punya strategi untuk mencapai tujuan itu. Beberapa hal yang bisa dilakukan ketika posisinya sebagai mahasiswa, maka tujuan kita itu harus benar-benar tertulis ya. Kalau dalam bahasa motivasi itu, kita harus membuat mimpi kita minimal 100 tuh di kertas, kemudian dituliskan secara jelas, ditempel di dinding. Sehingga ketika kita keluar dari ruang kamar kita sudah menuju kepada mimpi kita tadi ya. Nah, kira-kira dari mimpi itu apa yang akan mensupport kita? Biasanya yang mensupport yang pertama ya kuliah yang aktif, yang serius, yang tidak sekedar masuk duduk kemudian duduk manis pulang ya. Tapi benar-benar ada isi. Minimal ketika sehari sebelum kita kuliah kita sudah baca bahan dulu nih. Biar ketika kita masuk kuliah kita ada bahan diskusi dengan dosen. Jadi tidak hanya dapat tambahan ilmu, tapi juga ada plus-plusnya. Kemampuan komunikasi kita juga bertambah ketika kita sudah benar-benar mempersiapkan diri sebelum kuliah.
Kemudian selain kuliah juga kita perlu sibuk juga menyibukkan diri dengan organisasi. Kenapa? Dari organisasi ini membiasakan kita untuk berelasi, berkolaborasi. Karena di abad 21 ini kolaborasi ini menjadi sesuatu yang wajib. Kita tidak bisa sukses sendiri. Ya, adik-adik mungkin pernah ikut seleksi beasiswa ya, atau ikut seleksi apapun, biasanya yang dipandang orang itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Di perusahaan-perusahaan pun sampai kita mau buka usaha sendiri, mau nggak mau kita harus bisa berkolaborasi. Jadi dengan organisasi ini membiasakan kita berkolaborasi, kita menyampaikan ide dan gagasan, kemudian bagaimana menerima pemikiran orang lain, kemudian menyampaikan ide kita sehingga menjadi sebuah goal, tujuan bersama yang ingin kita capai. Jadi dua hal ini. Kemudian juga jangan lupa ketika kita balik ke lingkungan kita, ke masyarakat, membaurlah dengan masyarakat ya. Karena ketika kita masuk ke masyarakat, kita akan tahu apa yang dibutuhkan masyarakat ya. Yang namanya sarjana itu ditunggu di desanya masing-masing ini, masyarakatnya masing-masing. Bukan dalam artian ketika kita tamat orang langsung nyambut ya, bukan. Oh Akbar tamat, ayo, bukan. Maksudnya segudang permasalahan yang ada di masyarakat itu membutuhkan orang yang cerdas untuk memberikan solusi ya. Oh ini masalah anak-anak, ini masalah orang dewasa, ini masalah orang tua. Ini butuh orang-orang yang ketika sudah dididik, sudah selesai, sudah sudah ya. Nah, artinya harus siap terjun ke masyarakat. Kalau belum siap, jangan dulu sudah ya. Jangan disudah-sudahin dulu ya. Matang-matangin bekalnya itu ya. Mumpung bersama orang-orang hebat. Jadi ketiga hal itu, kuliah, organisasi, kemudian masyarakat. Jadi kalau tiga ini adik-adik sudah menjalankan, saya yakin tiga hal ini menjadi satu kesatuan. Ketika adik kuliah di kelas, bisa tahu antara teori dengan realita di lapangan. Kita bisa diskusi real dengan orang-orang akademisi ya. Kita mungkin bisa juga buka-buka jurnal penelitian bagaimana solusi terhadap permasalahan yang ada itu. Di organisasi kita juga bisa buat program kerja sama-sama. Sekarang kan banyak kampus yang buat desa binaan ya, dan kampung binaan, itu keren-keren tuh, gawe anak muda. Jadi sehingga ketika dia tamat memang dia udah siap untuk berkompetisi di masyarakat. Sangat wow sekali ya. Itu berbobot sekali cerita ini. Berat ini, mungkin kalau misalnya pengen diterusin ini penuh memori. Tadi jadi guys, ini tadi sudah nyetok sekali guys. Karena panjang ceritanya. Jadi terima kasih Pak ya, Pak Adi, siap. setelah mau berbincang dengan kami. Mungkin setelah kamera dimatiin ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan di balik layar. Kalian kalau nggak tahu, Sekalian banyak dapat ilmu lah ini sekalian ya kan. Jadi mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Kalau misalnya kalian pengen kita berbincang lagi di part 2 dengan Pak Adi, silakan di like ya kan, di komen juga, dan tunggu pokoknya dengan orang-orang yang selalu menginspirasi kita lagi. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.